Karena Allah memilih kita dimasukin dalam lingkaran rahmatnya. Ya. Karena itu orang bisa ibadah, bisa jadi orang baik itu karena rahmatnya Allah. Kalau nggak ada rahmatnya Allah, kita masuk dalam lingkaran hikmahnya Allah. Kalau masuk dalam lingkaran hikmahnya Allah, maka kita akan menjadi percontohan-percontohan yang tidak baik. Ada orang dibikin oleh Allah sebagai contoh, inilah orang yang kafir. Na'udzubillah. Kenapa Allah menjadikan dia contoh tentang kekufuran dan orang yang kafir? Ya terserah Allah, Allah yang menciptakan untuk mau memilih siapapun untuk percontohan kekufuran bulan. Karena itu adalah salah satu hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah apa? Allah itu memberikan pilihannya sesuai kebijaksanaannya. Jadi ada orang di dunia ini dalam lingkaran adil, dalam lingkaran hikmah, yaitu yang mereka yang tidak masuk dalam lingkaran kasih sayang. Nah kita kepada Allah minta supaya kita ini masuk dalam lingkaran kasih sayang. Ya, jangan sampai kita masuk dalam lingkaran hikmahnya. Karena kalau kita masuk dalam lingkaran hikmahnya, kita akan menjadi tempat penampakan hikmah-hikmah Allah. Ya, mungkin sebagian daripada hikmah itu adalah contoh-contoh untuk hak mutlaknya Allah. Sebagian daripada penampakan hikmah itu adalah percontohan dari hak absolutnya Allah yang mungkin kurang baik. Ada orang hidupnya itu mohon maaf sudah nggak muslim, nggak iman sama Allah, fakir, miskin, penyakitan, malas la dunia wal akhirah. Iman enggak, Islam enggak, ibadah enggak, miskin dia, itu cacat lagi, buta lagi. Itu ada makhluk Allah yang namanya manusia ini ada, dia udah kafir, nggak Islam, nggak iman, wa cacat, wa fakir, wa miskin, terhina. Allah menampakkan hikmahnya di jagat raya ini sesuai maunya. Nah kita jangan sampai di dalam kelas atau lingkaran tempat penampakan hikmahnya Allah, tapi kita apa? Kepingin dan minta kepada Allah mudah-mudahan dimasukkan dalam lingkaran rahmatnya. Dalam lingkaran rahmatnya. Kalau kita ada Allahumma adkhilna fi rahmatik, Allahumma adkhilna, qala ta'ala yudkhilu man yasha fi rahmatik wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Jadi Allah punya hak yang absolut, tidak bisa dikatakan kenapa dan bagaimana. La yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak bisa ditanya kenapa. Kenapa ya Rabb ini orang yang dia ibadahnya Masya Allah, mungkin orangnya baik Masya Allah, kok dia hidupnya miskin? Jangan ditanya. Itu bentuk hikmah ilahiyah. Di situ ada hikmahnya Allah. Ya. Ini ada orang yang kafir, ada orang yang iman, ada orang yang tidak sujud, tapi masih dikasih rezeki sama Allah, dikasih rezeki, dikasih duit, dikasih kekayaan. Ini bagaimana ya Rabb? Itu jangan bilang kenapa sama Allah. Allah nggak biar ditanya kenapa. Udah. Ya, tugasmu, kalau engkau melihat dirimu dalam kelingkaran rahmat, kamu melihat dirimu selamat, anakmu selamat, orang tuamu selamat, ada sandang pangan papan gampang, bisa ibadah tetap iman Islam, qul alhamdulillah. Syukur aja sama Allah itu. Ya kan? Alhamdulillah pagi-pagi lihat temannya sehat, alhamdulillah. Bisa sholat tahajud, bisa ini zikir, alhamdulillah. Apakah engkau menyangka itu semua dari kehebatanmu? La, hadza min fadli Rabbi. Kalau Allah mau, mungkin engkau akan dijadikan gak bangun sampai jam 8.
La salat, wala tahajud, wala doa, wala zikir, wala buka, hatta wala sahur sekalian. Kalau Allah mau, yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha', memberi hidayah orang yang dikehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki. Allahumma ja'alna min ahli hidayah ya Rabb bi rahmatik. Maka itu, kalau kita melihat diri kita dalam kebaikan, dalam ketaufikan, di dalam keselamatan, fa'lam, ketahuilah bahwa itu dari rahmatnya Allah. Di antara hamdalahnya Nabi, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Dan apabila engkau melihat percontohan-percontohan, penampakan-penampakan takdir Allah yang enggak baik, tugasmu mengambil hikmah. Kejadian nih, kecelakaan. Ya Allah, kesian tuh orang. Ya Allah. Ya, kita ambil hikmahnya. Ditampakkan oleh takdir yang buruk dalam pandangan mata zahir kita, itu sebenarnya yang terbaik di sisi Allah. Allah punya keadilan, Allah punya hikmah yang tidak kita ketahui. Maka jangan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa sampai begini? Kenapa ini di Palestina kena bom mati satu rumah 30 orang? Udah itu, ente ngambil hikmahnya aja. Jangan bahas protes kepada Allah. Itu Allah sedang menampakkan mata hikmahnya. Itu Allah sedang menampakkan takdir-takdir hikmahnya. Tugasmu mengambil hikmah, mengambil percontohan. Dan itu bersyukur nggak menjadi tempat percontohannya Allah dalam menampakkan hikmahnya. Maka dia katakan kalau kalian ada orang yang cacat, ada orang yang kena musibah, ada orang yang kena satu ujian dari Allah, boleh alhamdulillah, alladzi afani mimma ibtala bihi katsiran min ibadihi. Segala puji bagimu ya Rabb, engkau telah menyelamatkan aku dari hal-hal yang menimpa hamba-hamba yang lain. Ada orang kena kebakaran yang dia selamat, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi katsiran minan nas. Orang kena musibah, ada gempa, ada banjir, kita selamat. Alhamdulillah ya Rabb. Anta fi dairatir rahmah, ente di dalam kitaran rahmatnya. Masih dijaga oleh Allah, kan Allah Rahim. Allah Rahim kepadamu. Maka kalau kita melihat penampakan-penampakan dari takdir Allah yang nggak baik, ketahuilah Allah sedang menampakkan takdir-takdir yang di dalam kitaran hikmahnya. Tugasmu mengambil apa? Hikmah, mengambil percontohan, mengambil pelajaran. Jangan sampai kau terjatuh seperti itu. Wa qala fil hadits as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu siapa? Orang yang beruntung itu siapa? Orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang terjadi kepada orang lain. Ya. Ada orang lain nih punya masalah nih hidupnya. Ente baca, oh ini orang punya masalah nih, gara-gara sholatnya nggak beres nih orang. Nah, ente kan pelajaran. Jangan sampai ente seperti dia, meremehkan sholat, ninggalin sholat, akhirnya hidup itu akan berantakan seperti orang itu. Ada satu orang hidupnya berantakan, kesian. Ente pelajarin kok, oh ini orang nih sama orang tuanya, masya Allah, bentak-bentak, itu mukul, ini akibatnya hidupnya. Ya. Ente tugas ente mengambil pelajaran, jangan sampai anak seperti dia. Ada orang cerdas, orang yang bahagia, orang yang sukses. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia, orang yang bejo itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari musibah yang mengenai orang lain.
Karena ada orang tuh sadar setelah dia kena musibah. Nunggu dia kena musibah baru dia tobat. Allah. Kesuwen itu. Ya, kelamaan. Kita udah kena stroke baru tobat. Padahal dia sebelum kena stroke dan lihat berapa orang stroke. Belum tobat-tobat dia. Ya. Udah ketangkep digebukin karena maling. Ya. Baru dia tobat, masuk penjara, baru tobat. Nah, kelamaan ente. Ya. Kan sudah sering dengar berita tuh ada orang digebukin karena maling sandal, ada orang digebukin dikeroyok karena maling motor. Ente nggak sadar-sadar ngeliat kayak gitu, kurang cerdas ente ini. Orang yang cerdas mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Jangan sampai musibah itu menimpamu, maka jauhilah sebab-sebabnya. Nah, hakada. Kemudian nanti korelasinya di hari kiamat gimana? Orang yang di dunia ini dia masuk dalam lingkaran rahmatnya Allah, di akhiratnya juga dia masuk enak di dalam lingkaran fadlnya Allah. Allah memurahkan. Punya dosa banyak. Kata Allah, laqad satartuha laka fid dunya wa aghfiruka lahal yaum. Ya, seperti hadis Nabi, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah baina yadayillah, didatangkan di hari kiamat seorang hamba di hadapan Allah. Summa yuftahu lahu kitabu, dibuka kitab amalnya. Ya, yang taatnya, yang kejelekannya, yang maksiatnya, yang kelihatan, yang disimpan, kullu maktub. Ketika dibuka semua catatan amalnya, Allah berkata, hai hambaku, apakah ada sesuatu yang salah dalam catatan ini? Enggak ada ya Rabb, semuanya benar. Semuanya enggak ada yang salah, semuanya benar. Apakah ada perbuatan baikmu yang belum tercatat? Kalau enggak ada ya Rabb, semuanya sudah lengkap. Ya, bagaimana kau melihat dirimu? Fakana hadzal abdu, dia si hamba ini kecil hati untuk masuk surga. Ya, dia ketakutan karena catatan keburukannya, dosa-dosanya begitu banyak sampai hampir putus asa dari rahmatnya Allah. Ya. Faqala ya abdi, hai hambaku, engkau telah berbuat begini di jam ini, di waktu ini. Betul? Ya betul ya Rabb. Ya. Mengakui. Kau berbuat ini di waktu ini ketika kamu sendiri. Iya ya Rabb. Ngaku, setiap disebutkan oleh Allah dosa-dosanya, dia bilang iya ya Rabb, iya ya Rabb. Sampai dia merasa sudah nggak bisa apa-apa. Ketika itu terjadi, kemudian Allah tiba-tiba dengan sifat fadlihil kabir berkata, ya abdi, laqad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Hai hambaku, jangan kamu takut. Kamu di dunia berbuat itu semua, aku tutupin aibmu. Aku enggak buka itu kejelekanmu dan maksiatmu. Ya. Dan sekarang saatnya aku tinggal mengampunimu semua dosa-dosamu. Udkhulul jannah, masuk surga. Allah menja'alna minhum ya Rabb. Ya. Dengan hadis yang paling itu menjadi harapan orang yang pendosa kalau baca hadis ini, ya, dia nangis mengharap rahmatnya Allah. Orang yang di dunia berbuat maksiat masih ditutupin karena rahmatnya Allah. Ya, orang berbuat dosa kalau mungkin dibuka, dipermalukan, mungkin satu kampung akan jijik melihat dia. Ditutupin oleh Allah. Ditutupin oleh Allah. Subhanallah, sampai dia taubat, akhirnya dia baik, akhirnya dia dekat sama Allah. Ya. Akhirnya nanti di hari kiamat begitu. Aku tutupin aib-aibmu dan dosa-dosamu di dunia, dan sekarang saatnya aku mengampuni untuk engkau wahai hambaku. Fa yadkhulul jannah bi rahmatillah subhanahu azza wa jalla. Idza ma akramahu wa ma arhamah. Betapa dermawannya Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Allahumma adkhilna fi dairati rahmatik ya arhamar rahimin wa auladana wa ahbabana wa jami' masyayikhina wa man walana. Amin ya rabbal
Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Imam Al-Haddad, ma taraka minal kamali, ma tidak meninggalkan, tidak menyisakan, ma taraka tidak menyisakan minal kamal dari kesempurnaan, syai'an sesuatu. Man orang atau seseorang aqama yang memposisikan nafsahu dirinya min rabbihi di hadapan Rabbnya, maqama abdihi sebagaimana posisi budaknya min nafsihi dari dirinya sendiri. Tidak menyisakan dari kesempurnaan sesuatu, orang yang memposisikan dirinya kepada Allah seperti posisi budaknya kepada dia. Budak itu zaman dulu ya. Zaman dulu manusia itu ada yang namanya budak. Budak itu dijual di pasar itu. Kalau kita beli budak itu, maka dia akan manut semua perintah kita. Suruh ngapain dia manut, karena dia udah milik kita yang beli dia. Seorang majikan, dia kepingin dari budaknya apa? Diturutin semua perintahnya, betul nggak? Seorang majikan kepingin dilayani oleh budaknya. Kenapa juga pelayan, budak? Namanya juga dia hamba sahaya, yang menghamba kepada majikannya. Seorang majikan tidak mau kalau ada budak yang melanggar perintah dia, pasti marah dia. Seorang majikan kalau ada dia punya budak di sakar PDW, marah dia. Ini dikiaskan secara logika oleh beliau Imam Haddad. Orang itu kalau mau hubungannya sama Allah baik, gampang. Caranya melogikakan. Kalau ente punya bawahan, ente punya karyawan, ente punya anak, ente punya budak bahkan, ente kan kepingin agar budak itu manut sama kamu, apa yang kamu perintah dia melakukan, dan dia menjauhi semua laranganmu, mengikuti peraturanmu, sehingga kamu nanti cinta dan senang kepada dia. Begitu juga kalau engkau kepingin dicintai Allah, kalau kamu kepingin disenangi Allah, dan kamu ingin dekat dengan Allah, tidak ada jalan yang lain, kiaskan itu. Janganlah kamu melanggar aturan Allah, janganlah kamu itu menerjang larangan Allah, dan jangan kau meninggalkan perintah Allah. Melogikakan begitu kan gampang itu, gampang nggak? Gampang. Jadi kalau kita ini kepingin disenangi Allah, sama kita ngelihat kepingin ada atau karyawan kita kepingin mendapat senang kita, dia taat sama kita full, dia itu atau melayani kita, dia baik sama kita. Kita nih, si karyawan itu mendapat cinta kita sebagai majikan. Begitu juga seorang hamba kalau kepingin dapat cintanya Allah, yuti'u wa yatamir bi amrih wa yantahi an manahi, sehingga Allah cinta kepada dia. Ini cara untuk melogikakan bagaimana memposisikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, berkata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, an-naim, orang yang tidur. Wa qala an-naim, orang yang tidur, yuqad, bisa dibangunkan. An-naim yuqad, orang yang tidur bisa dibangunkan. Bangun, yang tidur. PMM ada yang tidur nggak tuh? PMM tuh. Allah yahyi qulubana ya Rabbi. An-naim, orang yang tidur, yuqad, bisa dibangunkan. Wal ghafil, orang yang lalai, yudzakkar, bisa diingatkan. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lalai bisa diingatkan, orang yang sedang lupa diingatkan. Betul nggak? Wa man lam yujzi,
Waman dan barang siapa lam yujdi tidak bermanfaat, yujdi bermanfaat. Waman dan barang siapa lam yujdi tidak bermanfaat fihi dalam dirinya at-tadhkir nasihat, peringatan. Tidak bermanfaat di dalam dirinya at-tadhkir peringatan, wa tanbih dan peringatan sama, fahuwa mayyit maka dia adalah orang yang sudah mati. Ya, ada orang tidur dibangunkan, gum gum gum, oh langsung bangun. Berarti tidur ini seperti santri gitu. Udah bangun. Orang tidur bisa di orang yang sedang lalai bisa diingatkan, betul? Bengong gini. Ada sebagian santri gitu, dia punya istiqomah bengong. Nawaitu bengong lillahi ta'ala. Ya tahu kemana tuh dia punya pikiran. Ya yang duruna ilaika nadrul maghshihi alaihi minal maut. Kama fil Quran. Ya seperti orang yang memandang dengan dalam sakaratul maut gini. Kalau sakaratul maut balik ke atas ini, enggak tahu lihat apa dia. Yang duruna ilaika nadrul maghshihi alaihi minal maut. Itu pandangannya kosong seperti orang yang sakaratul maut tuh. Tapi orang yang masih lalai itu masih bisa diingatkan. Ya, dengerin. Ya kan. Ente lagi bengong, dengerin. Kau ngobrol. Orang yang tidur bisa dibangunkan, orang yang bengong bisa disadarkan, betul? Nah kalau ada orang yang sudah disuruh bangun nggak bisa, ngeletak terus. Ya tuh, diajak ngomong, udah nggak respon, kalah saya mayit, mat, ini bangun orang tidur, nggak bisa, orang mati nggak bisa, mengingatkan orang mati nggak bisa. Ini adalah manusia secara fisik, ya. Tapi kata beliau ini ada kiasannya kepada hati. Fama innama sesungguhnya tanfa'ul mau'izah, bermanfaatnya suatu mau'izah. Innama sesungguhnya tanfa'ul mau'izah, bermanfaatnya suatu nasihat, man hanya kepada orang, man maqul, man hanya kepada orang akbala yang menghadap, akbala yang menghadap alaiha kepada mau'izah tadi, yang menghadap kepada nasihat tadi biqalbih dengan hatinya. Hati begitu. Ada hati yang sudah mayit, na'udzubillahi min, diingatkan, diperingatkan, khalas dia di dalam kesesatan, maksiat. Ya. Ada kematian kanan kirinya, wal khalas maksiat, khalas ada mayit, qalbu mayit. Na'udzubillahi min dzalik. Hati mati. Ya. Dia akan hidup dengan penyesalan setelah mati di dunia ini, masuk alam akhirat. Baru dia seperti Sayyidina Ali, an-nasu amwat fa idza matu intabahu. Gitu. Manusia itu hakikatnya mati, kalau udah masuk kuburan baru mereka sadar kalau hidup. Ya Allah, penyesalan. Itu dulu nggak pernah sedekah, ya Allah, kepengen sedekah ya Rabb, hidupkan lagi. Dulu nggak pernah ngaji, ya Rabb pengen balik, Ramadan lagi, ya Rabb pengen ngaji di dunia, satu lemper aja. Alas, ente bi alimul ghaib baru kalah selesai, dia punya masa di dunia. Ya Rabb pengen balik, pengen duduk sama ulama, walaupun sebentar aja Rabb balik, karena balik. Alas, tidak ada orang bisa balik ke alam dunia kalau sudah masuk alam akhirat. Sadarnya itu baru setelah apa? Di alamul barzakh. Ini bahaya di hati yang mati di dunia baru sadar di akhirat, terlambat. Ya kan? Terlambat. Ya kan? Maka kita setiap sebelum subuh apa tuh? Ya Hayyu ya Qayyum Ahyil Qulub Tahya, ya Allah yang Maha Hidup, ya Hayyu yang Maha Hidup, gak pernah mati. La ilaha illallah. Yang Maha Hidup ya Rabb,
Ya Qayyum yang maha berdiri sendiri tidak butuh makhluk. Ahyil qulub, hidupkan hati kami. Hidupkan hati kami. Kalau masih hidup itu lumayan hatta masih lalai, diingatkan bisa nggak? Hatinya lalai, tapi masih hidup, diingatkan bisa nggak? Bisa, alhamdulillah. Atau dia sedang tidur hatinya, tidur dengan syahwat, jadi dia lagi asik dengan syahwat makan, minum, dia seperti orang tertidur, dia lupa sholat, sholat, dibangunin sholat, hatinya itu, iya ya sholat ya. Hati yang tidur masih bisa dibangunkan untuk ibadah. Hati yang lalai masih diingatkan untuk menuju Allah, masih bisa. Tapi kalau hati yang sudah mati ini bahaya. Kelas mati gak ada ruhnya sudah kelas. La ilaha illallah. Qala ta'ala. Awaman kana mayyitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Apakah sama antara orang yang tadinya mati hatinya kemudian dihidupkan oleh Allah hatinya? Fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran. Kemudian setelah dia hidup, bangun dari kematiannya, kami berikan kepada hati ini cahaya ilmu, ya cahaya khauf kepada Allah, cahaya cinta kepada Rasul, kepada Allah, kepada ulama Allah. Ya. Seperti belakangan ini ada satu pemuda di Pontianak yang hidupnya di masa mudanya itu banyak dengan masalah. Ya, banyaklah masalah. Ya. Sampai dia terpuruk. Ya. Kemudian dia dapat cahaya Allah. Cahaya Allah apa itu? Masjid. Masjid di kampungnya itu udah masjid yang jelek, masjid yang udah gak ada jamaahnya, masjid yang dikelilingi oleh non muslim, gitu. Orang non muslim di sekeliling masjid itu udah tempat sampahnya gak ada yang bisa buang, saking jeleknya masjid. Dia bangkit dapat hidayah, ingin memakmurkan masjid ini, ingin menjadikan masjid ini ramai tentang ibadah, majlis salim. Dia mikir, dia doa, dia nangis sama Allah. Tiap malam dia nangis, dia mikir. Subhanallah, nggak sampai 10 tahun dia sekarang udah bisa ngasih beras kepada 600.000 anak yatim se-Indonesia. Dia sudah punya perwakilan di 126 kota, yaitu orang-orang yang memikul beras lillahi ta'ala, nggak perlu dibayar, ngantar ke pondok sana 126 kota lebih. Ya, udah berapa ribu pesantren, berapa ribu masjid yang dia santunin. Tadinya dia mati, hatinya tadi mati dalam maksiat, hatinya mati dalam hubud dunia, maut. Tapi Allah fa'ahyainahu, kemudian saya hidupkan dia, kata Allah. Wa ja'alna lahu nur, kemudian kami berikan kepada dia apa? Cahaya. Ini cahaya inilah yang tiap hari kalau kau sujud minta sama Allah, ya Rabb jadikan buat saya cahaya ya Rabb di hati saya, yang akan kugunakan nanti untuk hidup di masyarakat. Yamshi bihi finnas, yamshi bihi finnas. Berikan aku cahaya, a'tini nuran amshi bihi finnas. Berikan aku cahaya yang akan kugunakan untuk hidup di masyarakat nanti setelah aku pulang pesantren. Ya. Kalau Allah memberi, maka orang yang tadinya bodoh dikasih ilmu, yang tadinya jahil dikasih pengetahuan, yang tadinya lemah dikasih kekuatan, yang tadinya fakir miskin hatta makan 1 sendok gak punya apa-apa, sekarang bisa kasih makan 600.000 anak yatim se-Indonesia. Yes. Karena ada cahaya tadi. Utlubu minallah an-nur ada. Minta sama Allah cahaya itu yang semacam ini. Allah yang memiliki ya. Dan Allah sudah mengatakan, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil dhulumat. Ya, manusia dalam yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fil dhulumat.
Kalau sudah ada bercahaya begitu digunakan untuk manfaat bagi orang, maka dia hidupnya penuh dengan prestasi. Karena prestasinya tinggi, akhirnya dia menjadi dimuliakan oleh Allah. Ya, sekarang diundang di mana-mana, di pesantren sana, di pertemuan ulama di sana diundang dia untuk memberikan pengalaman-pengalamannya di dalam bagaimana mengentas masjid dari keterpurukan menjadi masjid yang penuh dengan kemanfaatan. Masjid yang tadinya kosong seperti kuburan kemudian menjadi seperti kota ilmu. Wah, ada. Ya, bukan tuh sekali-kali pemuda tuh. Bagaimana bangkitnya pemuda yang menghidupkan masjid namanya Masjid Munzalan Mubarakah. Pemuda masih seperti kalian. Ya, muda masih. Itu umur 20 tahun lebih sedikit dia banting setir setelah terkena musibah. Jadi dia cerita itu. Artinya contoh ini banyak ya, contoh kehidupan ini banyak. Orang yang tadinya itu mati nggak ada disebut oleh orang, kemudian dia bangkit dan dia berusaha dan sidik jujur kepada Allah, maka dikasih jalan oleh Allah. Ya, dzalika fadlullah yutihi man yasha. Nah, kemudian wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah mendapatkan pepeling, tidak mendapatkan kesadaran illa kecuali mayyunib, orang yang mau kembali kepada Allah. Wa ma yatadzakkaru, dan tidaklah mendapatkan kesadaran illa kecuali mayyunib, orang yang kembali kepada Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata beliau Imam Haddad, kaifa yakunu, kaifa bagaimana yakunu kaifa bagaimana yakunu bisa menjadi, kaifa bagaimana yakunu bisa menjadi, bagaimana mungkin, kaifa bagaimana mungkin yakunu bisa menjadi, ya ini istingkar ini. Kaifa yakunu bagaimana mungkin, yakunu bisa menjadi minal mu'minin, termasuk orang-orang mukmin sejati. Man orang yang yurdi, membuat ridha. Man orang yang yurdi, membuat senang al makhlukin, makhluk-makhluk. Bisukhti, dengan membuat benci, dengan membuat marah, dengan membuat benci Rabbil Alamin, pemelihara alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang dia senangnya bikin senang manusia, tapi dia nggak peduli bikin murka Allah, bagaimana bisa mukmin dia? Nggak bisa. Ya, kalau sama manusia, oh bikin senang. Kepada Allah bikin murka, dia nggak peduli. Nggak mungkin jadi mukmin sejati. Mukmin sejati itu sebaliknya, dia bikin senang Allah, nggak peduli orang mau marah. Bikin ridha Allah, nggak peduli manusia mau benci. Siapapun. Kalau ente kepengen ngukur imanmu nih, jangan lihat orang lain deh. Imanmu sudah iman sejati atau belum di hadapan Allah? Gampang. Kalau ente sudah berani, dicaci orang, berani dijauhin orang, berani mungkin kamu akan dibully demi membuat senang Allah, anta mukmin. Engkau bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman ya Rabb. Nah, tapi kalau ente masih sukanya nyenengin orang, sukanya nyenengin manusia, nggak peduli bikin murka Allah, anda belum termasuk mukmin sejati, bahkan minal munafiqin, termasuk orang munafik. Ya, Allahumma imanan ka iman salihin ya Rabb. Kita mohon kepada Allah iman seperti imannya orang-orang yang saleh, yang shadiqin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun.
Ya, semua orang mengaku mukmin kan? Ada mukmin. Dia itu ada mukmin. Fulana ana mukminah. Nahnu mu'minat. Nahnu mu'minat wa nahnu mu'minun. Oh, ya, sampai depan Nabi itu. Qalatil arabu amanna. Oh ya Rasulullah, kami ini sudah mukmin ya Rasul. Ya, semua orang kepengen mengaku mukmin sejati. Sampai kepada Nabi di hadapan Nabi, qalatil arab amanna. Kami sudah beriman ya Rasul, kami mukmin sejati. Allah jawab, qalatil arab amanna, qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu, kata Allah. Jawabnya berarti di sini ada satu makna, tidak semua orang yang mengaku mukmin di hadapan Allah diakui. Allah jawab langsung kepada nabinya itu. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka orang-orang Arab tadi yang bilang mereka mukmin sejati, mengaku mukmin sejati, bilang kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum mukmin sejati. Walakin qulu aslamna, ya muslim, muslim, tapi mukmin sejati belum. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa kok baru muslim sejati ya Rasul? Kok belum bisa dikatakan mukmin sejati? Ya, karena iman kalian belum menghunjam di hati. Iman kalian belum mendarah daging di hati. Kalau sudah mendarah daging di hati, bagaimana tandanya? Tadi itu. Yang penting ridha Allah, bukan ridha manusia. Orang mau benci, orang mau nggak suka, peduli amat. Biarin. Ya. Kalau kata apa itu? Tadi apa itu komedi itu? Emangnya gua pikirin. Orang mau ngomong apa, orang mau bersikap apa sama kita, emangnya gua pikirin. Ya, udah. Yang penting kita bikin senang Allah, bikin ridha Allah. Itu mukmin sejati begitu. Ya. Ada perempuan sama laki-laki, ya, orang tuanya masing-masing itu udah setuju, udah lamaran, tinggal menikah nih. Menikah nunggu sekian bulan mungkin. Ya mungkin di dalam interaksi mereka itu mungkin melewat HP atau lewat apa. Ya, ada dorongan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang belum pantas. Karena itu kalimat khusus suami istri. Walaupun sudah tunangan, nggak boleh. Gitu. Seperti ada orang yang sudah tunangan kirim gambar kiss, cium itu. Walaupun itu sekedar gambar, tapi itu sebenarnya tidak boleh kalau belum suami istri. Walaupun sudah tunangan. Mungkin perempuannya salihah, bertakwa, beriman, kasih tahu, bang, ya, jangan kirim yang semacam ini ya, mohon maaf. Ya, takut nanti Allah nggak suka kepada perilaku kita. Mungkin laki-lakinya kan biasanya lanangnya yang terlalu semangat. Kalau kita udah lamaran deh, ini nggak apa-apa, setengah halal ini. Setengah halal itu. Ya, halal ya halal, haram ya nggak ada setengah halal. Ya tuh. Nah ini marah nih laki-lakinya, si perempuannya enggak bang, aku tetap pokoknya ini nggak boleh, aku takut melakukan ini. Ya tuh, marah mungkin laki-lakinya. Udah kamu, ya tuh, aku kesel sama kamu gini-gini. Tetap dia nggak memperdulikan keselnya si manusia tadi. Kenapa? Si perempuannya itu mukmin sejati, dia lebih takut kepada Allah, lebih ingin menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Walaupun dalam suami. Apa yang terjadi? Ya, mungkin setan menyuarakan, kalau dia mutusin kamu gimana? Kalau dia gak jadi nikahin kamu gimana? Kamu kan malu dari lamar. Ya, tapi Allah tidak melupakan kebaikan orang yang berbuat baik. Tiba-tiba laki-lakinya ini mungkin ketemu ustaz dikasih nasihat, atau mungkin dia renung, dia malah menyebut, ternyata calon istri ini adalah mukminah sejati, tambah cintrong. Betul? Dapat kepengen dipercepat, tadinya suruh nunggu 2 bulan, langsung maju deh 2 hari lagi ya. Wah mantep. Karena apa? Orang yang membuat senang Allah, ya nggak peduli manusia mau senang nggak senang,
ini mukmin sejati dan akan diganti oleh Allah dengan kesenangan yang dia lebih daripada kesenangan dia. Ya, lebih daripada kesenangan. Karena dia sudah membuat senang Allah. Akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih menyenangkan daripada bayangan dia yang dia khayalkan. Jelas? Paham? Gitu. Jadi sekarang kita belajar tuh bikin ridho Allah. Walaupun orang nggak ridho biarin. Yang penting kita bikin senang Allah. Ya, bikin Allah suka kepada kita ya Rabb. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin.